Kelas 9B kita kan sudah belajar pengantar dilatasi dan secara geometri kita sudah belajar kemarin bagaimana eh, membuat bayangan sebuah titik atau sebuah bangun datar ketika dilakukan dilatasi dengan faktor skala sekian ya terhadap sebuah titik pusat. Oke. Nah, kali ini kita akan masuk ke dilatasi dengan pusat O0,0 pada salib sumbu atau pusat A, B pada salib sumbu juga. Kita langsung ke salib sumbu. Ini salib sumbu, ini sumbu X, sumbu Y. Nah, kemudian ini pusat O0,0. Saya letakkan titik 2,1. 2,1 1, 2, 1. Oke, ini titik A 2,1. Jadi kalau sudah bicara titik, nanti akan sama ketika bicara bangun datar. Oke, jadi yang akan kita pelajari kali ini, contoh yang kita buat adalah sebuah titik. Nah, titik A21 kita perbesar 3 kali. Oke, 21 kita perbesar 3 kali, berarti ini ke sini 2, berarti ke sana jadi 6 kali, atau 3 kali 2 6, 3 kali 1 3. Ini bayangannya menjadi 3 kali 2 6, 3 kali 1 3. Oke. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3. Inilah bayangannya. Inilah aksen 6,3. Jadi artinya jarak antara O ke A aksen adalah 3 kali jarak O ke A. Oke, ulangi, saya tulis jarak O ke A aksen sama dengan 3 kali jarak O ke A. Jarak sih selalu dibuat begini atau panjang ya. Oke, itu dia ya. Nah, 3 ini yang disebut dengan faktor skala. Jadi faktor skala itu adalah perbandingan antara jarak O ke A aksen dengan OA. Jadi K atau faktor skala di sini adalah OA aksen per O. Itu berapa tadi? 3. Nah, terkadang nggak hanya bilangan asli ya. Bisa jadi nanti diperkecil setengah kali misalnya. Oke, berarti tadinya 21 setengah dari 2 1, setengah dari 1 kan setengah. Berarti 1, setengah. 1, setengah ini pun bisa. Ini pun merupakan proses dilatasi. Tadinya jarak O ke A 21 sekarang menjadi 1,5. Itu artinya juga mengalami dilatasi dengan pusat dilatasi O0,0 faktor skala setengah. Jadi jaraknya diperkecil setengah kali. Ya. Oke. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari sini? Berarti kalau ada titik A, X, Y dilakukan dilatasi dengan pusat dilatasi adalah O0,0 faktor skala K, maka bayangannya adalah KX, KY. Sudah? Oke, ini yang pertama. Kita langsung ke contoh soal. Kalau ada titik B min 2, 3 dilakukan dilatasi dengan pusat dilatasi O, faktor skala misalnya 3/2. Oke, 1,5 kali. Berarti A aksen adalah 3/2 kali min 2, 3/2 kali 3. Berarti A aksennya adalah minus 3, 3 kali 3, 9/2. Atau titik C misalnya 2 min 1
dilakukan dilatasi pusat dilatasi O dengan faktor skala misalnya 5, maka bayangannya menjadi 5 kali 2, 5 kali min 1, yaitu 10, min 5. Nah, bagaimana kalau faktor skalanya misalnya minus? Nah, perhatikan di gambar ini. Oke. Sekarang titik A21 kita perbesar 2 kali, tetapi berbeda arah. Ini kan O ke A arahnya ke sana ya. O ke A arahnya begini ya. Arahnya begini ya. Ke sana, ke kanan atas. O ke A aksen juga nanti arahnya kanan atas. Jadi kalau disuruh K-nya misalnya minus 2. Nah, kamu perbesar 2 kali, tetapi beda arah dengan OA. Kalau OA arahnya begini, maka bayangannya nanti ke sana. Jadi ke kanan ini kan 21, ke kanan 12, karena 2 kali diperbesar, atau 3 kali lah dulu kita perbesar, biar jaraknya nanti lebih panjang. Oke. 2 kali nih ke kanan berarti arahnya berbeda. Berarti 2 kali 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru ke atas dia 1. 3 kali diperbesar beda arah berarti ke bawah. Berarti min 3 kali 1 kan min 3. 1, 2, 3. Nah, ini A aksen. Aduh, aksen lah saya buat. Ini min 6, min 3. Nah, ini juga diperbesar 3 kali, tetapi dia berbeda arah dengan OA. Jadi kalau ada tanda minus di faktor skala, itu artinya arah daripada perbesaran atau perkecilan, diperkecil itu berbeda. Jadi misalnya contoh begini, titik D min 2, 1, pusat O, pusat dilatasinya dengan faktor skala minus 3, maka bayangannya ya sama aja sebenarnya. Cuman kan nanti kamu akan ketika melihat gambar ya tidak kebingungan kalau disajikan gambar dalam soal. Bayangannya menjadi min 3 kali min 2, min 3 kali 1. Ini menjadi 6, min 3 misalnya. Ya, titiknya min 2,1. Baik, bagaimana misalnya kalau pusat dilatasi bukan O? Nah, seperti yang kamu sudah buat sebenarnya di pertemuan sebelumnya. Nah, misalnya ini titik A, 4, 3. Nah, kita akan perbesar titik A ini, kita lakukan dilatasi maksud saya, dengan faktor skala 2. Oke, faktor skala 2, tetapi pusat dilatasinya bukan 0,0 tapi 1,5. Nah, jadi kita akan lakukan gini. Saya tulis soalnya di sini. Pusat titik A 4,3, kita lakukan dilatasi dengan pusat A, B, A-nya 1,5. Oke. 1,5 kamu tulis ini ya. 1,5 dengan faktor skala 2. Oke, begini menulisnya ya. A 43 kurung siku, P buka kurung biasa 1,5, 2. Nah, bayangannya nanti jadi apa? Titik berapa? Oke. Nah, caranya gini. Sama seperti waktu pada pertemuan sebelumnya. Hitung P ke A. Dengan koordinat ya, titik koordinat, pusat koordinatnya di sini kita ambil, atau pusat dilatasi istilahnya dalam kasus kita ini. Hitung ke kanan 1, 2, 3, ke bawah 2, 1, 2 berarti 3, 2. Kita perbesar tadi faktor skala 2, kan 3, 2, 3, 2 berarti kali 2, 6, 4. Hitung 6, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Inilah bayangannya. A aksen. Oke, ini kan harus garis lurus ini.
Oke, pusat dilatasi dengan titik semula dan titik bayangannya harus merupakan sebuah garis lurus. Tetapi membaca titik kan dalam salib subuh harus dari pusat O. Kalau membaca titik akan membacanya dari O. Jadi aksen bayangan ini pun bukan 6, ini 43 tadi ya, bukan 6, berapa tadi, 64, bukan 64 itu. Kita hitung dari pusat O, mulai 1 2 3 4 5 6 7, 1 berarti 7,1, berarti bayangannya ternyata 7,1. Nah, bagaimana perubahannya ini? Perubahan dari 43 ke 71 kalau pusat dilatasi bukan O 0,0 adalah begini. Oke, 7 ini diperoleh dari faktor skala tadi 2 kali, seperti itu ya. Ini 4, ini tadi X, ini Y ya, ini X aksen, Y aksen. Pusatnya ini A, B. Kemudian 4 kurang 1 tambah 1. Ini X aksen, koma. Polanya sama. 2 faktor skala 2. Titik Y-nya tadi, ordinatnya tadi 3. 3 kurang ordinat untuk pusat 5 tambah 5. Oke. Atau 2 kali 4 kurang 1, 3 tambah 1,2 kali 2, 3 kali min 5, min 2 tambah 5. Atau 2 kali 3, 6, 6 tambah 1, 7, 2 kali min 2, min 4, min 4 tambah 5, 1. Betul ya? Nah, mari kita simpulkan. Jadi, kalau ada titik A, X, Y dilakukan dilatasi dengan pusat dilatasi A, B, faktor skala K, maka bayangannya menjadi, perhatikan, X aksennya adalah ini X aksennya K kali X kurang A tambah A, oke, begini, koma, K kali Y kurang B tambah B. Contoh, berarti kalau ada titik B min 2,1 dilakukan dilatasi dengan pusat 3,2 faktor skala 3 misalnya, atau faktor skala 4 kita buat biar berbeda-beda angkanya. Faktor skala 4. Bagaimana membuat bayangannya? Berarti bayangan B adalah ini dulu 4 ini kali X-nya berapa tadi? Ini X, Y, A, B. Tinggal masukkan rumus kan? 4 kali min 2 kurang 3 tambah 3, ini 3, koma 4 kali Y-nya 1, 1 kurang 2 tambah 2. Berarti B aksen 4 kali min 2 min 3 min 5 tambah 3, 4 kali min 1 tambah 2. B aksennya 4 kali min 5 min 20 tambah 3 min 17. 4 kali min 1 min 4 tambah 2 adalah min 2. Inilah bayangannya. Baik, kita masuk ke soal lainnya. Nah, soal begini pun kamu sebenarnya tidak susah. Jadi ada garis Y sama dengan 2X kurang 3. Ini 3 saja ya, dilakukan dilatasi dengan pusat O, faktor skalanya katanya minus 4. Bayangan garisnya apa? Sama seperti biasa kita cari titik yang mewakili Y sama dengan 2X kurang 3, berarti X, Y. Kalau kita lakukan dilatasi dengan pusat O faktor skala minus 4, bayangannya jadi apa? X kali min 4 ya, min 4X, min 4Y. Nah, yang ini adalah X aksen,
Yang ini adalah Y aksen. Sehingga min 4X sama dengan X aksen, atau X sama dengan 1/4 minus ya, minus 1/4 X aksen. Satu lagi, min 4Y sama dengan Y aksen, Y sama dengan min 1/4 Y aksen. Kita substitusi ke soal semula, ganti Y dengan min 1/4 Y aksen. Berarti min 1/4 Y aksen sama dengan 2X. X ganti dengan min 1/4, ini belum tutup kurung ya, min 1/4 X aksen, seperti itu. Oke, baru kurang 3. Ini masih X aksen, tutup, baru kurang 3. Seperti itu, tinggal merapikan. Kalikan dengan minus 4. Kali minus 4 supaya tidak memuat minus di sini. Berarti Y, udah hilangkan aksennya ya. Minus 4 per minus 4 habis. 1 tinggal 2X. Minus 3 kali minus 4 tambah 12. Inilah bayangannya. Y sama dengan 2X tambah 12. Ini soal terakhir. Parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 3. Dilatasi pusatnya 1, 2. Faktor skala 3. Bayangannya apa? Jadi secara struktur buatnya begini. 2X tambah 3. Dilatasi dengan pusat 1,2 faktor skala 3. Nanti bayangannya parabola kah atau apa? Terus kalau parabola bayangannya berapa? Apa namanya? Nah, kita ambil sembarang titik yang mewakili, kita misalkan XY dengan pusat 1,2 faktor skala 3. Bagaimana tadi membuat bayangannya? Maka bayangannya menjadi ini dulu, 3 kali X kurang 1 tambah 1, begitu ya. 3 kali Y, sekarang Y kurang 2 tambah 2. Kita rapikan sebentar di bagian kanan ini. 3X kurang 3 tambah 1, 3Y kurang 6 tambah 2. Oke. Berarti 3X kurang 2, 3Y kurang 4. Nah, ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen. Berarti 3X kurang 2 adalah X aksen. 3X sama dengan X aksen tambah 2X sama dengan X aksen tambah 2 per 3. Lagi 3Y kurang 4 adalah Y aksen. 3Y sama dengan Y aksen tambah 4. Y sama dengan Y aksen tambah 4 per 3. Ini yang akan kita substitusi ke soal semula. Nanti kalau ada di bagian ini keliru berhitung, langsung kamu perbaiki ya. Y ganti dengan Y aksen tambah 4 per 3. Berarti saya tulis di sini Y aksen tambah 4 per 3 sama dengan X kuadrat. Ini harus kuadratkan. Ini X-nya. X aksen tambah 2 per 3 pangkat 2. Kan X kuadrat disuruh. Kurang 2X. Kurang 2X-nya ganti lagi dengan X aksen tambah 2 per 3. Kemudian tambah 3 selanjutnya. Sudah boleh kamu hilangkan tanda aksennya. Baik. Y tambah 4 per 3. Ini dulu kita pangkat 2 kan. Yang atas pangkat 2 kan. X kuadrat tambah 4X tambah 4. Penyebutnya 9 kurang. Oke. Saya buat dulu di sini 2 kali X tambah 2 per 3 tambah 3. Semua kita kali 9. Oke. 9 dibagi 3, 3 kali Y, 3Y tambah, oke, 9 dibagi 3 kan 3 kali Y, 3 kali 4, 12. Tambah ini sudah habis ke sini, tinggal di sini X kuadrat tambah 4X tambah 4. 9 dibagi 3, 3 kali min 2,
min 6. Min 6 kali X, min 6X. Min 6 kali 2, min 12. Tambah 3 kali 9, 27. Mari kita rapikan lagi. 3Y sama dengan X kuadrat. 4X kurang 6X kan minus 2X. Baik. Kemudian ini ada angka 4 kurang 12 tambah 27 kurang 12. 4 kurang 12 hasilnya nanti minus 8. Oke, tambah 27 kurang lagi 12 hasilnya 7. Oke, di sini tambah 7 atau Y sama dengan 1/3 X kuadrat kurang 2/3 X tambah 7/3. Nanti kalau ada keliru berhitung kamu perbaiki ya. Baik, saya pikir sampai di sini materi kita tentang dilatasi. Saya minta nanti kamu kerjakan dengan rapi soalnya, tetap semangat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.